Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di vlog Prayoga Mulat. Selamat pagi dan selamat datang di kota Yogyakarta yang hari ini nampaknya sedang cerah-cerahnya ya. Hari ini aku lagi ada di stasiun Lempuyangan ya, dan pada kesempatan kali ini aku akan ajak teman-teman untuk naik kereta dari kota Yogyakarta menuju ke ujung timur di Pulau Jawa nanti ya. Mari ikuti perjalanan dengan kereta api Sri Tanjung. Jadi di sampingku ini adalah kereta Sri Tanjung yang akan kita naiki teman-teman, dari stasiun Lempuyangan Jogja sampai ke stasiun Ketapang di Banyuwangi ya, di ujung timur Pulau Jawa. Dan nampaknya hari ini kereta Sri Tanjung membawa 7 kereta kelas ekonomi, 1 kereta makan pembangkit, dan 2 kereta bagasi. Biasanya 1 ya bagasinya, sekarang 2 ya. Ya, kita nikmati perjalanan ini sampai nanti ke stasiun Ketapang selama 13 jam. Wow. Halo. Lokomotifnya 2 ya? Yang 1 dempulan. 1 dempulan. Iya bener lagi. CC 201 berapa tuh? 7805. Yang depan nggak kelihatan. Tahu CC 201 berapa? Jadi yang depan itu loko masih dempulan ya teman-teman ya. Loko uji coba biasanya. Kereta api Sri Tanjung merupakan layanan kereta penumpang kelas ekonomi relasi stasiun Lempuyangan sampai stasiun Ketapang untuk pulang dan pergi. Kereta ini cukup dikenal masyarakat karena memiliki harga tiket paling murah di rutenya. Coba bayangkan, dari Jogja ke Banyuwangi, kita hanya membayar Rp94.000 saja loh. Wow, murah bukan? Tak jarang juga kereta ini dimanfaatkan orang-orang yang pengen bepergian ke Pulau Bali secara low budget. Nah, dalam perjalanannya, kereta ini menempuh jarak 620 km dengan waktu tempuh rata-rata 12 jam 50 menit. Karena keberangkatan kereta ini di pagi hari, sepanjang perjalanan pun kita akan banyak dimanjakan oleh pemandangan di lintas yang dilewatinya. Oke teman-teman, jadi sekarang aku udah ada di dalam kereta Sri Tanjung ya. Aku duduk di ekonomi 7, kursi nomor 24. Dan kebetulan untuk kursi nomor 24 di ekonomi 7 kali ini berjalan mundur ya, sampai nanti ke stasiun Surabaya Kota. Nah, karena rute kereta Sri Tanjung nanti akan berpindah haluan lokomotif di stasiun Surabaya Kota ya. Yang semula lokomotifnya itu ada di depan ekonomi 1 nanti akan berpindah ke belakang kereta bagasi. Nah, sekalian kita bicara tentang interior dari kereta Sri Tanjung dan juga beberapa fasilitasnya. Kereta Sri Tanjung ini merupakan kereta bersubsidi yang menggunakan armada kelas ekonomi biasa. Dalam satu kabin penumpang ini berkapasitas 106 tempat duduk ya. Untuk konfigurasinya ini diatur 23 secara berhadapan-hadapan dengan legroom yang cukup sempit sih ya, karena ini kereta ekonomi. Dan untuk beberapa fasilitasnya di dalam kabin penumpang ini sudah dilengkapi dengan AC. Lalu di bagian kanan atas dan kiri atas itu terdapat rak bagasi. Di sana kalian bisa meletakkan barang-barang bawaan kalian. Lalu di bawah rak bagasi tentunya terdapat jendela. Dan di setiap jendela juga dilengkapi dengan tirai teman-teman.
Kiranya model kain seperti ini. Dan di bawah sinilah kita bisa menemukan meja kecil untuk menaruh barang bawaan seperti botol dan cup atau yang lain. Di bawahnya sini terdapat stop kontak, lalu ada plastik sampah. Dan ya mungkin kurang lebih seperti itu. Oh iya. Jadi hari ini aku ngetripnya bareng sama Mas Risang lagi ya. Semangat untuk 13 jam. Di kereta Sri Tanjung terdapat fasilitas toilet yang ada di kedua ujung kabin kereta ya. Satu ada di depan sini dan satunya lagi ada di belakang sana teman-teman. Untuk yang di sini kebetulan adalah kloset duduk. Mari kita tengok. Nah, wow. Nah, jadi seperti ini. Ouch. Di sebelah sana ada cermin, lalu ada wastafel, tisu, dan ini klosetnya menggunakan kloset duduk, ada jet shower, dan seperti inilah kurang lebih untuk fasilitas toiletnya. Belum finishing ala marmer ya, tapi toiletnya bersih kok. Mantap. Oke, kita udah berangkat dari stasiun Lempuyangan menuju ke stasiun Ketapang ya. Dan kita mulai perjalanan selama 13 jam ke depan. Semoga perjalanan ini aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Bentar dulu. Gimana Mas? Siap mulai 13 jam? Capek duluan. Capek duluan? Enggak sih, bercanda. Semangat. Sip. Kita udah sampai di stasiun Purwosari Solo. Kalau nggak salah tadi lambat 2 menit ya, 2 menit atau 1 menit gitu. Dan kita tiba di Purwosari tadi bertepatan dengan perjalanan langsung kereta Bangunkarta ya, dari Jombang ke Pasar Senen. Nampaknya di stasiun Purwosari ini kursi-kursi di depan mulai terisi ya. Jadi ya setelah ini nggak banyak bisa ngomong di dalam kereta. Loh, mendadak gelap.
stasiun Madiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Kita udah sampai di stasiun Madiun ya, setelah 2 jam 40 menit dari Jogja. Lama banget ya. Dan sebelum di stasiun Madiun ini, kita tadi juga sempat berhenti di stasiun Sragen, stasiun mana tadi? Walikukun, Ngawi, stasiun Magetan gitu ya. Cuman tadi aku nggak ngevlog di sana karena perjalanan kita masih jauh ya teman-teman ya. Dan ternyata yang naik dan turun di Madiun ini lumayan juga loh. Oke, kita udah sampai di stasiun Kertosono awal 1 menit, dan di sini kita akan mengalami perpecahan jalur ya. Setelah stasiun Kertosono, kereta Sri Tanjung akan mengambil percabangan ke kiri atau menuju ke Surabaya, sedangkan percabangan ke kanan itu menuju ke Kediri, Blitar sampai dengan Malang. Oke, kita udah sampai di stasiun Mojokerto ya. Tuh, di jalur 1 ada kereta apa nih ini? Lokal kali ya? Lokal atau bukan sih? Oh iya bener. Lokal. Ya. Kami himbau untuk bergeser ke depan guna mempermudah akses turun Anda
stasiun Wonokromo. Pintu keluar. Oke, kereta Sri Tanjung meninggalkan stasiun Wonokromo dan nantinya kita akan berhenti di sini 2 kali ya. Setelah ini kita akan ke Surabaya dan setelah dari Surabaya nanti kita akan berhenti di Wonokromo lagi. Unik ya. Oke, kita udah sampai di stasiun Surabaya Gubeng yang pertama ya. Nanti kita akan berhenti di sini lagi, seperti halnya di stasiun Wonokromo tadi. Dan di sini penumpang yang turun banyak ya teman-teman ya. Cuman nggak tahu ya, kereta Sri Tanjung ini kan penumpangnya naik turun ya. Jadi mungkin di sini turun, nanti pemberhentian di sini yang kedua banyak penumpang yang naik. Oke, akhirnya kita udah sampai di stasiun Surabaya Kota ya. Dan kereta Sri Tanjung akan melakukan perputaran haluan lokomotif ya. Yang semula lokomotifnya ada di depan ekonomi 1 akan berpindah ke belakang kereta bagasi. Nah, karena kereta Sri Tanjung akan melakukan perputaran haluan lokomotif, maka berhentinya di sini lumayan lama teman-teman, sekitar ya hampir setengah jam gitu lah. Jadi kita manfaatkan untuk cari makan ataupun cari musola dulu yuk. Kita sholat dulu. Jadi di stasiun Surabaya Kota ini banyak warung-warung seperti ini ya. Dan aku udah bungkus ini nasi telur sama beberapa gorengan ya. Totalnya ini 30.000 ya. Ini nasi telurnya 2 bungkus sama Mas Risang juga 1. Tuh. Makan nasi telur. Bungkus ya. Nasi bungkus. Lama, jadi kita jajan dulu. Oh. Udah pernah ke sini? Pernah sekali doang. Sekali dong. Kereta lokal tapi. Lokal ya. Lokal mah lewatnya sini ya berarti ya. Oke, kita kembali ke sana. Sudah borong. Siapa nggak mau beli lagi? Jadi ternyata lokomotifnya ganti ya teman-teman ya. Kalau tadi kan posisinya menghadap ke barat ya, itu udah menghadap ke timur. Kemungkinan besar adalah lokomotifnya ganti ya, karena setauku di 28 ini ada aturan dilarang LH ya, atau long hood atau posisi hidung panjang gitu. Makanya lokomotifnya ganti yang posisi short hood. Diberangkatkan dari stasiun Surabaya Kota dan selamat makan. Kita makan yang kita beli di stasiun Surabaya Kota tadi ya. Di sini aku beli nasi telur, isinya nasi, tahu, telur sama bihun. Bihun apa Pak? Iya, bihun. Selamat makan. Ini kedua kalinya kita naik Sri Tanjung berhenti di stasiun Surabaya Gubeng ya. Tadi dari arah Pembuyangan menuju ke Surabaya Kota sempat berhenti di sini, dan sekarang dari Surabaya Kota menuju ke Ketapang berhenti di sini juga.
Dan kita berhenti di Wonokromo untuk yang kedua kalinya. Setelah tadi dari kota ke Wonokromo, berhenti lagi di sini. Masih banyak Pak. Masih sangat banyak berhentinya. Masih harus tengah perjalanan. Kita udah sampai di stasiun Waru ya. Kita berhenti di sini selama kurang lebih 6 menit, dijadwalkan untuk bersilang dengan kereta Jayabaya. Oke teman-teman, kita udah sampai di stasiun Sidoarjo. Dan ini kita ketemu sama apa ini, pemuter apa sih ini? Aku nggak tahu namanya, nggak hafal. Oh ya, ngomong-ngomong tadi aku sempat bilang ya, dari stasiun Lemboyangan sampai ke stasiun Surabaya Kota itu aku duduknya mundur karena aku pilih di ekonomi 7 kursi nomor 24 ya. Nah sekarang dari stasiun Surabaya Kota sampai ke stasiun Ketapang nanti di ekonomi 7 kursi nomor 24 akan berjalan maju ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin masih bertanya gimana caranya pilih kursi di kereta ekonomi biar dapat maju. Nah ini ada contohnya nih ya. Di ekonomi 6 kursi nomor genap nih, nomor 24 ini ya, nomor genap, dia berjalan mundur. Sedangkan di ekonomi 7 kursi nomor genap itu berjalan maju gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah tidak ada teori gimana caranya pilih kursi maju di kereta kelas ekonomi. Dan tidak pasti juga rangkaian kereta Sri Tanjung akan selamanya seperti ini ya. Itu. Oke, kita udah sampai di stasiun Bangil ya. Dan di stasiun Bangil nanti kita akan berjalan ke arah timur. Itu kita akan mendapati sebuah percabangan jalur kereta ya, untuk lurus menuju ke Jember sampai dengan Ketapang Banyuwangi. Sedangkan untuk ke kanan menuju ke Malang. Nah, setelah ini kereta Sri Tanjung akan mengambil percabangan yang ke arah lurus. Oke, kita udah sampai di stasiun Grati ya. Kita dijadwalkan untuk tunggu bersilang dengan kereta Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang ke stasiun Cilacap.
menjelang jam 4 sore kita udah sampai di stasiun Probolinggo ya. Kita berhenti di sini kurang lebih selama 5 menit dan ini aku langsung bergerak menuju ke kereta makan ya. Kita mau jajan-jajan sebentar di sana. Tapi lewat luar ya, lewat dalam soalnya penuh sama penumpang. A few moments later. Setelah nonton kereta makan penuh, kayaknya kita tunda dulu deh. Penuh banget. Udah, ntar aja kalau udah agak sore-sore gitu teman-teman. Jam 5 sore kita sampai di stasiun Tanggul ya. Di sini ada juga loh yang naik loh teman-teman. Nggak tahu nih. Ya, ini tinggal menyisakan beberapa jam perjalanannya, tapi masih lumayan sih ya, masih nanti jam 8 sampai di Ketapang. Oh ya, relnya unik cuy. Buat apaan ya kira-kira ya? Jam setengah 6 sore ya, kita udah sampai di stasiun Rambi Puji dan ternyata di sini jam setengah 6 aja udah gelap ya. Saya kirain tadi mulai gelap itu di Jember gitu ya. Ternyata di Rambi Puji udah mulai gelap. Dan di sini penumpang yang turun juga lumayan ya, ada beberapa. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Jember Station. For those of you who will end your trip at Jember Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di stasiun Jember. Ini tadi awal 2 menit atau 3 menit gitu. Sekarang kita menuju ke mana? Kereta makan. Pulang. Udah tinggal berapa jam lagi perjalanan? 2,5 ya? 2,5. Oke. 2,5 jam atau 2,5 tahun? 2,5 tahun. Kita ke kereta makan yuk. Lihat kira-kira ada apa di sana. Kita udah sampai di stasiun Kalisat dan persilangan dengan kereta Probolinggo dari stasiun Ketapang tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Nah, di sini kita dijadwalkan cuma berhenti selama 2 menit ya. Aduh, sayang banget ya. Di ekonomi 7 nggak ada peron, gelap. Kita sampai di stasiun Temuguruh dan papasan sama Pandanwangi ya. Pandanwangi dari Ketapang
ke Jember, ketemu sama teman-teman. Hati-hati di jalan. Oke. Oke teman-teman, dari tadi kita belum bicara tentang harga tiket kereta Sri Tanjung ya. Jadi untuk satu kali perjalanan kereta Sri Tanjung dari stasiun Lempuyangan sampai ke stasiun Ketapang, harga tiketnya yaitu Rp94.000 ya. Memang harga ini cukup murah ya, bahkan ini bisa dibilang paling murah di rute Jogja Banyuwangi teman-teman. Nah, karena kereta Sri Tanjung ini merupakan kereta ekonomi bersubsidi ya, dan kalau teman-teman naiknya itu secara parsial, mungkin dari Lempuyangan ke Surabaya Gubeng atau dari Surabaya Gubeng ke Jember atau ke Banyuwangi, tarifnya akan berbeda juga, yaitu kalau nggak salah Rp88.000. Nah, untuk tiketnya teman-teman bisa beli di aplikasi Akses PKI ataupun di aplikasi tiket online yang lain. Nah, dengan harga di bawah 100.000 tentunya sudah sebanding dengan fasilitas yang didapatkan ya. Kalau mungkin teman-teman menghendaki naik kereta yang lebih nyaman di rute Jogja Banyuwangi maupun sebaliknya, teman-teman bisa memanfaatkan kereta yang lain, yaitu kereta Wijaya Kusuma yang menawarkan kelas lebih nyaman dan bervariatif ya. Kalau di kereta Sri Tanjung ini, karena dia merupakan kereta ekonomi bersubsidi ya, menggunakan armada kelas ekonomi dengan konfigurasi kursi 23 berhadapan-hadapan sandaran tegak, tentunya bagi sebagian orang mungkin ya kurang begitu nyaman ya, apalagi untuk perjalanan selama hampir 30 jam. Nah, kalau di kereta Wijaya Kusuma tentunya ada dua pilihan kelas yang ditawarkan, yaitu kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif. Nah, meskipun sama-sama membawa kelas ekonomi, tapi di kelas ekonomi Wijaya Kusuma ini sudah berbeda dengan kereta Sri Tanjung ya. Kelas ekonomi di Wijaya Kusuma ini merupakan kelas ekonomi premium dengan konfigurasi kursi 22 ya. Meskipun setengah kapasitasnya masih berjalan mundur, setengahnya lagi maju seperti itu. Dan kalau teman-teman pengen yang lebih nyaman, sangat-sangat nyaman, teman-teman bisa pilih kereta Wijaya Kusuma di kelas eksekutifnya. Dan tentunya juga kereta Wijaya Kusuma itu memiliki waktu tempuh yang lebih cepat daripada kereta Sri Tanjung ya. Tapi pastinya memang ada harga, ada fasilitas. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong tentang jadwal keberangkatan kereta Sri Tanjung, jadi dalam satu hari itu ada 2 kali keberangkatan kereta Sri Tanjung ya, satu dari arah Jogja dan satu dari arah Banyuwangi. Dari Jogja dilayani melalui stasiun Lempuyangan ya, dengan jadwal keberangkatan pukul 7:20 pagi. Sedangkan dari Banyuwangi, stasiun awalnya yaitu dari stasiun Ketapang dengan jadwal keberangkatan pukul 7 tepat. Nah, perjalanan kereta Sri Tanjung baik dari arah Lempuyangan maupun dari arah Ketapang sama-sama memiliki durasi perjalanan yang hampir mirip ya, yaitu berkisar 13 jam perjalanan. Untuk dari arah Banyuwangi, selain kalian bisa naik dari stasiun Ketapang, kalian juga bisa naik kereta ini lewat stasiun Banyuwangi Kota ya. Bahkan di stasiun Rogo Jambi, kereta ini juga melayani naik turun penumpang secara reguler. Oke teman-teman, kereta Sri Tanjung sudah meninggalkan stasiun Banyuwangi Kota, yang artinya untuk pemberhentian selanjutnya ada di tujuan akhir yaitu stasiun Ketapang. Menyisakan perjalanan kurang lebih 10 menit ke depan ya. Ada beberapa poin yang mesti bisa kita simpulkan. Yang pertama, kebetulan hari ini aku duduk di kereta ekonomi 7 dengan armada kereta ekonomi tidak berpenggerak tahun 1978 dengan urutan yang kedua. Nah, selama dalam perjalanan dari Lempuyangan sampai ke Ketapang ini ya, untuk suhu kabin itu diatur dengan baik ya, tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas ya, meskipun tadi ada di beberapa petak yang mungkin terpengaruh suhu dari luar juga ya, jadi AC-nya mungkin agak kurang dingin gitu teman-teman. Lalu untuk keguncangannya, nah
Perbincangan di kereta ekonomi 7 ini mulai dari Lempuyangan sampai ke Surabaya itu dia cenderung stabil ya teman-teman. Tapi setelah Surabaya sampai ke ini hampir sampai ke Tapang ya, ini cenderung apa ya, terlalu berguncang-guncang gitu loh. Entah ya, aku juga nggak tahu ini penyebabnya apa. Mungkin karena tracknya kayak gitu atau gimana, aku juga kurang tahu. Lalu yang berikutnya yaitu mengenai kebisingan di dalam kabin. Aku rasa cukup standar ya. Ada di beberapa petak yang terlampau bising dan ada di beberapa petak yang itu senyap ya teman-teman ya. Apalagi posisi duduknya ada di dekat bordes. Dan satu juga yang menjadi minus dalam armada di kereta ekonomi 7 ini ya, untuk rak bagasi di bagian kursi ujung itu tidak ada ya teman-teman ya, baik di ujung yang sebelah sini maupun ujung yang sebelah sana, karena space-nya itu habis untuk tandon air. Aduh, gimana ya ini ya, apalagi kan ini kereta ekonomi gitu loh, yang notabene penumpangnya itu banyak ya teman-teman ya. Jadi dengan tiadanya rak bagasi di bagian atas itu rasanya kayak ya cukup berpengaruh gitu loh. Kita jadi bingung gitu naruh barang tuh di mana gitu. Ya semoga ini bisa menjadi evaluasi ke depannya ya. Terus apa lagi ya? Sudah ada pengumuman stasiun Ketapang. Tiba di stasiun Ketapang. Ya mungkin itu ya untuk kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Ini merupakan satu pengalaman yang baru, satu pengalaman yang luar biasa. Akhirnya kita bisa menuntaskan hampir 13 jam perjalanan dengan kereta api Tanjung ya. Tuh jendelanya tuh kasihan banget ya ini ya, tuh ratapan. Dan di sini jendelanya kecil, cuman kayak sisa gitu ya, kecil banget. Di sini tembok ini ada di armada K3 0654 semua ya, 65. Oke, tinggi banget. Alhamdulillah, akhirnya kita udah sampai di stasiun Ketapang, Banyuwangi ya. Selamat datang di ujung timur Pulau Jawa. Oke teman-teman, akhirnya setelah 13 jam dari perjalanan kereta Sri Tanjung, kita udah sampai di stasiun Ketapang ya. Akhir pokoknya harus sampai tuntas akhir. Gimana? Pengalaman pertama saya ya capek, tapi ya seru juga ya, ini pengalaman pertama dan saya langsung menuntaskan full trip. Oke. Aku Encok dikit. Jadi mungkin itu aja untuk perjalanan kami dengan kereta api Sri Tanjung pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di like, di share, subscribe ataupun komen, dan jangan lupa juga tonton video kita berdua. Yes, pastikan. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. See you.